Baik, bisa kita lanjutkan kembali special report mengawal sidang Ahok. Masalah penyadapan tadi, Pak Suparji, hal yang sangat menarik. Yang terpikir oleh orang awam yang tidak terlalu mengerti hukum, hanya ada dua kemungkinan. Memang dari tim atau kubu Ahok atau kuasa hukum tanpa kita menuduh begitu ya Pak ya, melakukan penyadapan secara langsung, atau memang ada satu badan negara yang memang melakukan penyadapan yang memberikan informasi ke kuasa hukum begitu. Ya, ini masalah yang sangat serius. Kita berharap polisi segera turun tangan untuk memberikan kepastian tentang persoalan ini. Karena polisi pun bisa ada keterkaitan, bisa Ya, ada pemikiran bahwa mereka ikut jelas terlibat. akan mendelegitimasi institusi resmi yang memiliki kewenangan untuk menyadap, mendelegitimasi sebetulnya siapa yang memiliki kewenangan ya, dan kemudian kalau tidak ada kepastian ini kan berbahaya. Dan itu delik formil juga ya? Delik formil, jadi tidak perlu ada pengaduan dan kita dengar sudah ada yang melaporkan. Jadi membantu polisi untuk segera menangani kasus ini. Karena kalau ini tidak ada penanganan, itu berbahaya menjadi bola liar, menimbulkan fitnah kemana-mana. Dan kemudian kalau dilihat konstruksi kalimat yang disampaikan oleh penasihat hukum ya, dari Ahok sesungguhnya mencerminkan bahwa sesungguhnya memiliki data yang akurat dan itu tidak lain berasal dari sebuah penyadapan. Namun demikian dia mengatakan tidak bilang bahwa itu penyadapan. Lalu sumbernya dari mana? Di berbagai berita dia bilang itu dari Tuhan. Menganalogikan bukti dari Tuhan sebetulnya berpotensi juga penodaan agama juga. Ini menimbulkan masalah baru, mengidentikan bukti itu sebagai wahyu yang diturunkan dari Tuhan melalui malaikat kepada nabinya. Ini kan sangat berbahaya. Jadi agar tidak menimbulkan masalah baru, karena ini sangat serius ya, seorang privasi orang, privasi presiden, privasi tokoh nasional, dan kemudian berkaitan dengan lembaga resmi yang memiliki kewenangan menyadap. Tetapi kalau tidak ada penanganan, tidak ada kepastian, ini menjadi fitnah yang kemana-mana. Gitu. Oleh karena itu, poin yang kedua adalah mestinya ya penasihat hukum ya konsisten menyampaikan betul-betul sesuatu yang berdasarkan data yang akurat. Jangan kemudian mengkonfirmasi berdasarkan sebuah rekayasa, berdasarkan sebuah pengkondisian untuk memenangkan kepentingannya ini. Kalau ini yang dilakukan, saya kira ini berbahaya. Kalau ini kenapa saya katakan berbahaya? Kita semua meyakini bahwa pengadilan adalah institusi untuk mencari keadilan. Tapi kalau di pengadilan tidak mendapatkan keadilan, membuka peluang orang mencari keadilan dengan cara yang lain. Kalau orang mencari keadilan dengan cara yang lain, membahayakan, meruntuhkan NKRI ini. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, jaksa, hakim, pengacara atau terdakwa betul berada dalam simpul untuk mencari keadilan. Jangan menimbulkan permusuhan-permusuhan baru gitu. Baik, itu dia. Ada satu badan dari yang melakukan kewenangan penyadapan ini pun juga sebenarnya harus ikut bersuara begitu Pak Ihsan, agar jelas dari mana informasi yang didapatkan. Tapi juga menarik apa yang Pak Suparji mengatakan bahwa ini kasus penistaan agama, tapi saat ditanya dapat dari mana, katanya dapat dari Tuhan, bisa muncul lagi nanti laporan tentang penodaan agama yang baru begitu ya. Tapi kalau dari MUI melihatnya penyadapan ini bagaimana Pak Ihsan? Anda melihat memang itu terjadi, ada penyadapan yang terjadi? Atau kita sih dari Majelis Ulama Indonesia tentu sangat menyesalkan ya, karena apa? Ini kan namanya percakapan atau pembicaraan itu menjadi wilayah privasi orang ya. Kemudian pertanyaannya apakah itu ada atau tidak ya, itu kan juga sampai hari ini menurut pandangan kami itu menjadi sebuah fitnah ya, karena tidak ada satu alat bukti pun yang disampaikan oleh pengacara. Apa alat buktinya? Kan begitu. Nah mesinnya sebagai satu bukti di persidangan disampaikan sebagaimana yang bersangkutan itu ya, pengacaranya BTP itu menyampaikan bukti-bukti foto. Kan begitu. Dan kemudian juga mengklarifikasi dari mana sumbernya. Ini suatu hal yang fair saya kira. Nah tetapi ketika bukti itu tidak disampaikan dan ketika kami kejar bukti dari mana itu dari Tuhan, itu sama dengan menyeret kesucian Tuhan. Ya. Tuhan kemudian memberikan sesuatu kepada manusia. Seolah-olah ini kan juga mendangkalkan pemahaman kita terhadap kesucian Tuhan yang memang tidak pernah bisa kita jangkau. Ini memberi bukti loh. Tuhan yang memberi. Dan itu pernyataan langsung dari Humphrey Jemaat sebagai kuasa hukum. Nah saya kira ini bukan hanya BTP yang menodai agama dan ini menodai kesucian Tuhan juga, ini perlu dipertimbangkan ya. Jadi kita tidak akan tertarik berbicara masalah penyadapan di sini. Tetapi tadi bahwa privacy ya, pelanggaran terhadap informasi
transaksi elektronik itu adalah hal yang serius, ya, yang harus ditindaklanjuti, dan ini delik formal. Baik. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Parji Iya. bahwa selayaknya dan segera, ya, Kapolri, ya, memerintahkan aparatnya untuk melakukan penyidikan. Baik. Kan begitu, sehingga adil, equal Iya, ini, iya. hukum ditegakkan, kepastian hukum ditegakkan, keadilan masyarakat dilindungi. Ini tugas dari penegak hukum, dan saya berbahagia kalau memang ini segera dimulai. Jangan sampai hal yang penting tidak dilakukan, tetapi menyangkut perlindungan kewarganegaraan ini yang segera dilakukan, kan begitu loh. Jangan Iya. sampai yang penting, yang tidak penting dilakukan, tetapi yang justru urgent, justru mendesak, justru ini adalah perlindungan terhadap warga negara, ini diabaikan. Dan Baik. saya kira sudah bagus, sudah ada, saya lihat, saya amatin yang melaporkan Pak BTP dan pengacaranya ke Polri, dan saya kira ini segera di follow up karena memang serius itu. Kalau saja nanti privasi semua warga negara bisa bisa diunduh, bisa Intervensi disadap. disadap. Waduh, saya kira berbahaya ya. Baik. Nggak ada lagi kerahasiaan di antara semua ini, ya. Iya. Dan ini meresahkan justru, ya. Sangat meresahkan. Sangat meresahkan. Baik, ini merupakan segmen terakhir untuk Pak Hasto, begitu ya Pak, karena Bapak harus kembali bertugas. Untuk menutup Pak, kehadiran Bapak hari ini, dari LPSK apa saja yang akan dilakukan, terutama untuk masalah kasus penistaan agama ini? Ya, kami tidak akan masuk ke dalam substansinya karena itu Iya, memang bukan iya. kewenangan Untuk kami. para saksi-saksi Ya. begitu ya Pak ya? Ya. Untuk para saksi karena kami melihat bahwa memang Pak Ma'ruf Amin ini tokoh masyarakat dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, barangkali nanti kami akan juga berkunjung ke beliau. Iya. Ya, kami akan menanyakan saja apa yang beliau alami dan sebagainya. Kalau memang perlu ada perlindungan, ya kita akan pertimbangkan. Karena memang ada klausul di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi, saksi itu mempunyai hak-hak tertentu yang itu dijamin oleh undang-undang, dan LPSK berhak memberikan Iya. Perlindungan. Tetapi juga ada catatan, saksi itu juga saksi yang beretikat baik. Ini juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi itu ada. Jadi tentu kami akan pertimbangkan itu. Yang berikutnya, tadi di depan saya mengatakan bahwa apakah cukup wise ya bagi kita ini proses persidangan yang begitu terbuka, sehingga dampaknya kemudian kan muncul tafsir yang di luar hukum. Betul. Secara substansi kan ini mestinya tafsir hukum yang terjadi di dalam proses persidangan saja gitu. Iya. Tapi karena begitu terbukanya kemudian tafsir itu kan muncul dari berbagai dimensi. Betul. Dan bahayanya buat masyarakat Indonesia kalau ini teramplifikasi pada tingkat massa, itu tadi. Jadi kemudian akan muncul reaksi Sampai ke lapisan masyarakat Iya, semua iya. yang masih sangat Iya, awam dengan iya, hukum iya. begitu Ya, ya. kembali ke profesionalitas tadi. Sebenarnya Iya. tidak ada masalah karena KUHAP sudah menggarisbawahi mana perkara yang terbuka untuk umum peradilan, mana yang tertutup. Bagaimana cara bertanya gitu kan? Kan gitu. Nah, kembali kepada profesionalitas, hakim menjaga wibawa pengadilan, ya, mengatur permainan peradilan bagaimana dari sisi etika, kemudian jaksa juga sebagai wakil dari rakyat, ya, sebagai jaksa penuntut umum, ya, bertindak profesional, dan pengacara juga saya kira kewajibannya untuk membela kliennya, tetapi ada etika yang Baik, harus dijunjung tinggi, kan begitu. Baik. Ya, Baik, tapi Pak Hasto. ya Ya. itu tadi satu lagi ya, saya ingin mengingatkan lagi jangan sampai ini kemudian justru menimbulkan image ini kebetulan tokoh gitu kemudian reaksinya begitu besar gitu ya. Karena kami juga melindungi saksi yang juga terintimidasi dan sebagainya karena dia bukan apa-apa kemudian seolah-olah kita tidak peduli gitu ya. Betul, betul. Harus sama haknya ya Iya. Pak ya, equality before the law begitu. Baik Pak Hasto, terima kasih banyak Pak Hasto Atmojo Suroyo, Wakil Ketua LPSK atas kehadiran Anda Ya. sore hari ini dan selamat bertugas kembali.